Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Siti Fauzia, Prodi Manajemen, kelas Manajemen 1A, NPM 2101016, STILM Suryalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis finansial. Finansial adalah istilah yang berhubungan dengan urusan keuangan, ditinjau dari sudut pandang ilmu keuangan, membicarakan finansial, bagaimana mempelajari kondisi keuangan individu, bisnis, atau organisasi. Finansial juga dapat dipandang dari aspek administrasi. Dalam konteks ini, finansial adalah bagaimana mengatur uang masuk dan keluar dalam suatu usaha atau lembaga. Suatu kondisi finansial dikatakan baik jika ada sistem manajemen yang teratur dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait. Segala aspek terkait manajemennya berjalan optimal sehingga kebebasan finansial dapat tercapai. Selanjutnya, jenis-jenis finansial. 1. Finansial individu. Keadaan finansial individu dilihat berdasarkan pendapatan yang ia miliki, bagaimana kondisi keuangannya dalam memenuhi aspek kebutuhan orang tersebut. 2. Finansial perusahaan. Finansial jenis ini merupakan kondisi keuangan pada perusahaan, baik itu perusahaan skala kecil, menengah, maupun besar. Perusahaan yang memiliki finansial sehat memiliki kondisi keuangan yang stabil apabila perusahaan memiliki dana kas yang cukup besar serta memiliki hutang yang sedikit bahkan tidak ada. 3. Pemerintah. Salah satu aspek kondisi keuangan negara yang baik terlihat dari tingkat kesejahteraan rakyat di dalam negara tersebut. Tolak ukur penilaian kondisi keuangan pemerintahan atau negara sangat banyak dan cukup kompleks. Selanjutnya, fungsi finansial. 1. Fungsi perencanaan. Hidup terasa lebih mudah jika semua serba terencana, meski kadang-kadang bersikap spontan itu seru. Hal tersebut tidak berlaku dalam urusan keuangan. Fokus pada kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Seimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran dan hindari perencanaan bersifat keinginan semata. 2. Fungsi pengendalian. Sebagai manusia sering sekali melakukan hilaf, termasuk hilaf dalam penggunaan keuangan yang tidak dikendalikan dengan baik. Meskipun semua pos keuangan telah dilakukan, bisa saja untuk menggunakan uang yang telah diposkan untuk hal-hal konsumtif atau sesuatu yang tidak penting. 3. Fungsi pemeriksaan. Keuangan perlu diperiksa. Dalam bahasa akuntansi disebut dengan audit. Proses audit harus dilakukan secara berkala, baik itu secara bulanan, kuartal, semester, maupun secara tahunan. Setiap ada pos-pos yang mencurigakan, bisa melakukan evaluasi untuk pencegahan selanjutnya. 4. Pelaporan. Finansial memang perlu dilaporkan, terutama bagi perusahaan dan pemerintah. Semua wajib dilaporkan untuk menunjukkan transparansi dalam penggunaan anggaran. Bagi perusahaan, pelaporan dilakukan dengan membuat laporan keuangan sesuai dengan periode akuntansi. Selanjutnya, manfaat finansial. A. Membiasakan diri bergaya hidup hemat. Hidup hemat tidak sama dengan pelit. Hemat juga bukan berarti hidup serba ngepas dan mengabaikan kebahagiaan diri sendiri. Hidup hemat menunjukkan bahwa kamu berkecukupan dan semua kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Berlatih disiplin dan teratur. Pengelolaan keuangan yang tepat membuat lebih disiplin, yaitu mulai dari merencanakan keuangan, mengendalikan pengeluaran, dan mengelola pengembangan dana untuk kebutuhan masa mendatang. Semua hal yang dibutuhkan dan diinginkan telah terencana secara rinci. Menghindari kebiasaan berutang. Jujur saja, meningkatnya kebutuhan tak jarang menggodamu untuk berutang demi memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, apakah berutang atau kredit selalu menjadi jalan satu-satunya? Tentu
saja tidak, apalagi jika kamu sudah mampu mengelola keuangan pribadi secara tepat. Risiko munculnya utang pun bisa ditekan seminim mungkin. Mempunyai perencanaan masa depan lebih optimal. Mengelola keuangan akan membantumu mempunyai perencanaan masa depan yang lebih optimal. Logikanya begini, kamu bisa berhemat, hidup berkecukupan, dan bebas utang. Dari situ, kamu bisa merencanakan kebutuhan masa depan dan bertindak sekarang juga dengan mulai melakukan pengembangan dana. Penutup, finansial yang baik akan membantu Anda memiliki kondisi keuangan yang baik untuk Anda. Finansial tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Semua harus terencana dan terukur. Meskipun hanya tentang finansial pribadi, kesuksesan finansial akan terlihat dari kondisi keuangan Anda di masa depan.